Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Alat Simple. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, bagi pemula yang ingin membuat PLTS, yang membangun PLTS, khusus teman-teman pemula, alat-alat apa aja yang dibutuhkan. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua eh, alat sederhana untuk memulai membangun PLTS. Seperti apakah alat-alatnya teman-teman? Tetap ikuti video ini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pemula dan baru memulai dari nol untuk membangun PLTS, mungkin teman-teman bingung ya, apa saja alat-alat yang perlu kita persiapkan. Jadi yang pertama itu dulu kita persiapkan itu yaitu alat-alat dasarnya teman-teman ya. Yang pertama dulu panel suryanya. Jadi di video ini saya tidak spill panel suryanya ya. Mungkin teman-teman udah tahu semua gimana bentuk panel suryanya. Nah, hal yang kedua itu yang paling perlu itu setelah ada panel surya teman-teman, pasti ada alat-alat pendukung lainnya seperti yaitu baterai teman-teman. Ini sangat penting ya. Baterai ini sangat penting sebagai penyimpanan arus yang dihasilkan oleh panel surya itu sendiri. Nah, setelah ada baterai, apalagi yang perlu dipersiapkan yaitu tentu saja ada lagi alat pendukung lainnya teman-teman, yaitu SCC seperti ini. Seperti ini dia penampakan SCC atau orang sering menyebutnya ini solar charger controller ya. Seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk mengontrol daya yang dihasilkan dari panel surya teman-teman. Nah, setelah ada ini, apalagi yang alat-alat yang dibutuhkan, alat seterusnya itu kalau bila perlu, kalau butuh teman-teman, kalau ingin bermain di AC, harus AC, jadi inverter. Nah, inverter, ada beberapa jenis inverter ya, yang di video ini jenisnya gelombang modifikasi ya, dan ada gelombang sinus murni teman-teman. Ada dua jenis inverter, dan ada yang high frekuensi dan ada yang low frekuensi lagi. Setelah ada ini teman-teman, alat selanjutnya yang dibutuhkan yaitu tentu lampu ya teman-teman, buat penerangan, baik lampu AC seperti ini dan maupun menggunakan lampu DC yang seperti ini juga teman-teman. Ini lampu DC ya, dan ini lampu AC. Nah, untuk perakitannya mungkin teman-teman bertanya semua. Jadi yang pertama-tama dulu untuk merakitnya itu teman-teman, yang pertama kita lakukan yaitu menghubungkan baterai ini ke SCC. Itu yang pertama dulu teman-teman, yang paling langkah awalnya, karena untuk mengantisipasi terjadi kerusakan di SCC ini. Jadi ini harus mendapatkan supply dulu dari baterai. Jadi di sini ada port teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ini ada plus dan ini adalah min. Jadi nggak boleh terbalik dia teman-teman ya. Jadi usahakan yang plus ke baterai plus dan min ke baterai min. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini saya balik ya. Jadi kita sambungkan dulu. Tentu alat yang diperlukan di situ adalah teman-teman, ini adalah obeng ya, obeng yang sesuai ukuran. Kita masukkan min ke min seperti ini. Ntar dulu teman-teman ya, saya arahkan kameranya. Nah, baru plusnya
ke port plus teman-teman. Kalau sudah, kita kunci, pastikan terkunci dengan kencang ya teman-teman ya. Nah, dan di sini kita bisa melihat indikatornya sudah menyala ya, SCC-nya sudah terhubung ke baterai dan SCC ini sudah mendapatkan supply dari baterai. Ini ada indikator voltase baterai ini 12,9 volt. Nah, selanjutnya setelah kita pasang ini SCC terhubung ke baterai, baru kita pasang yang dari panel surya. Ini dia teman-teman, saya gunakan ini. Ini kabel yang dari panel surya. Kita hubungkan ke sebelah sini teman-teman ya. Ini, jadi di sini ada beberapa port ya. Saya dekatkan ya. Yang dua pertama ini dari panel surya, ini min plus. Baru yang tengah-tengah ini yang ke baterai, ini juga min plus. Dan yang terakhir ini untuk beban atau load, ini min plus juga. Nah, sekarang kita sambungkan yang ke panel surya teman-teman. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, untuk mengantisipasi risiko terjadinya kerusakan di SCC ya kalau terbalik. Karena SCC yang seperti ini nggak ada proteksinya, harus terbalik ya teman-teman ya. Ini kita kunci. Baru kita pasang lagi yang satunya. Dan kita kunci. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini ada yang kedip-kedip di sini dan lambang panel surya. Di sini menandakan pengisian sedang berlangsung ke baterai ini teman-teman ya, dari panel surya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Setelah itu, teman-teman ingin menggunakan beban ya setelah terpasang seperti ini, menggunakan untuk lampu, untuk cas HP dan sebagainya. Cuman di sini saya sarankan untuk port USB ini jangan digunakan ya teman-teman ya, karena ini sangat kecil ya arusnya. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan lampu DC dan mengambil beban dari load ini, port load ini saya sarankan untuk beban kecil aja, jangan terlalu besar teman-teman ya. Kalau beban yang besar langsung diambil dari baterainya aja. Nah, untuk menggunakan port load ini ke beban seperti ini, seperti lampu DC ya, langsung aja pasangkan teman-teman. Ini adalah lampu DC, pasangkan, jangan sampai kebalik lagi juga, min ke min dan plusnya ke plus. Ini bagi yang kawan-kawan pemula ya, yang baru merakit PLTS kecil-kecilan untuk penerangan di kebun atau untuk mengecas HP bisa teman-teman. Nah, ini dia kalau sudah terpasang, kita bisa mengontrol lampunya dari tombol ini teman-teman. Kita tekan, nah hidupkan. Dan kalau kita tekan lagi, kita matikan. Dan
Di sini kita bisa menyeting juga, bisa hidup otomatis dia teman-teman ketika sore hari, ketika arus dari panel surya sudah nggak ada, dan ini lampu bisa hidup otomatis teman-teman. Dan ketika pagi mulai ada pengisian dari panel surya, lampunya otomatis mati sendiri teman-teman. Kurang lebih begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk selanjutnya untuk inverter teman-teman ya. Jika ingin menggunakan inverter seperti ini untuk mengecas HP menggunakan charger yang akan dicolok di sini nantinya. Di sini. Ini langsung kita hubungkan ke baterai teman-teman. Nah, ini langsung kita hubungkan ke baterai. Yang min ke min dan plus ke plus. Ini tidak saya apa ya, ini sebagai contoh aja, ini tidak saya kencangkan, jadi ini saya hubungkan terbalik ya. Untung aja. Kalau terbalik inverter yang seperti ini nggak ada proteksinya juga teman-teman ya, fuse-nya langsung putus ya. Proteksinya ada di sekringnya itu. Nah, kalau sudah terkoneksi seperti itu, kita bisa menghidupkan inverternya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, hidup dia ya. Ini udah bisa untuk mengecas HP di sini teman-teman. Udah bisa untuk mengecas HP. Menggunakan untuk lampu juga. Nah, ini ada lampu AC 220 volt. Ini coba saya colokkan ya. Untuk nah, nyala teman-teman ya. Ini lampu AC ya 220 volt. Nyala. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi itu alat-alat yang dibutuhkan tadi. Panel surya, kabel, ini SCC, inverter, dan baterai, dan lampu saklar dan segala macamnya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya untuk teman-teman pemula yang ingin membangun PLTS kecil-kecilan untuk keperluan penerangan atau cas HP di perkebunan. Sangat rekomendasi banget teman-teman ya. Dan demikian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.